setuju atau tidak setuju? Setuju ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju nggak? Hukuman setuju ya. Yang lain, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pak Roy, setuju nggak? Setuju? Setuju? Pak Erik tidak setuju? Oke, setuju? Ya. Pak Ari setuju nggak? Setuju ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini dihukum tapi dengan hukuman yang positif. Setuju ya. Yang lain? Setuju? Terus memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Berarti setuju semua ini. Pak Ari setuju nggak? Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Jangan mantuk-mantuk aja. Setuju semua tadi. Nah, ini Pak Tugi, satu orang aja lah. Pak Tugi apa? Pak Tugi terus bosan ya mau Pak Tugi. Hah? Ya, oke. Pak Tugi, silakan. Saya tinggal di sini. Anda yang merasa kayak dulu. Kenapa saya kok bilang kata setuju? Hukuman itu ada dua macam ya. Hukuman verbal dan hukuman fisik. Hukuman fisik itu yang langsung bersinggungan dengan tubuh. Oh, anak ini berarti ada dampak positifnya. Kemudian yang sifatnya verbal atau ancaman ya, kata-kata ini menurut saya bagus dan tidak, tergantung yang menerima hukuman. Di modul ke-3 kalau nggak ke-4 itu di situ dibahas tentang hukuman. Tahun 9 ya sudah masih mungkin. Saya itu adalah gambaran dari saya. Baik, akhirnya Pak Tugi menyampaikan alasannya dan beliau juga dulu pernah belajar, katanya diperbolehkan karena belajarnya sudah tahun 90 berapa ya. Mungkin sudah tidak relevan atau masih relevan atau tidak dengan zaman sekarang, nanti kita lihat bersama-sama. Nah, selanjutnya satu lagi lah mungkin yang setuju, saya nggak setuju Pak Erik kayaknya nggak sabar juga kalau ngomong Pak Erik. Nggak juga. Kau setuju orang? Nggak setuju aku. Harus imbang. Harus tidak. Tadi kan sana setuju semua, saya kan nggak setuju. Iya, ini saya harapkan. Benar. Ya kalau Pak Tugi bilang begitu, mungkin ya kalau saya ini kalau hukumannya mungkin kalau menurut Pak Tugi ketika dihukum anak jelas saat itu, mungkin saat itu. Kalau saya mengambilnya kenapa tidak setuju, karena kalau anak itu dihukum pasti ada dampak ke depannya gitu loh. Artinya kenapa saya tidak setuju, itu artinya ada dampak setelah kita melakukan itu kepada anak. Mungkin saat itu, saat masih di sekolah ini mungkin dia takut sama kita mungkin, tapi setelah keluar dari sini mungkin ada dampak yang kita nggak pernah tahu gitu. Itu sih kenapa alasan saya tidak setuju gitu aja sih. Sesimpel itu aja. Kalau mau saya jabarin mungkin lebih banyak lagi. Itu aja. Iya. Luar biasa. Kalau kayak gini kan seimbang setuju dan tidak setuju, sama-sama memberikan alasan. Tepuk tangan dulu lah buat Pak Tugi sama Pak Erik, luar biasa sekali. Selanjutnya, nah ini kita permainan sebentar. Perubahan paradigma yang sampaikan Pak Tugi tadi, paradigmanya mungkin sudah tahun 90-an. Nah sekarang coba saya ingin ngajak permainan para perubahan paradigma tentang kegiatan kepalan tangan. Nah ini kegiatannya apa? Berdua, harus berdua ya. Berdua lah, siapa ya? Bu Miftah lah, sama satu lagi, Bu Kiki ya, bosannya gede, mantap.
Iya. Aku kalah dong. Bu Miftah sama Bu Miftah coba ambil satu barang apa aja, sobek apa kertas cuil apa apa. Nah, apa itu ada? Nah, ya. Ya. Bu Miki di sini. Nah, Bu Miki berhadapan. Nah, ini Bu Miftah yang Ibu Miftah pegang itu, bayangkan bahwa itu benda yang paling berharga sekali. Apapun pokoknya yang paling berharga, pokoknya sekuat hati dipertahankan bahwa ini berharga, nggak boleh dipertahankan. Sedangkan Bu Kiki dengan sekuat tenaga boleh ngapain aja, boleh marah-marah, boleh ngerayu, boleh ngasih duit, buka dong, kasih duit nih, boleh seperti itu. Boleh memaksa, dipaksa ditarik tangannya juga boleh. Untuk buka, untuk ambil barang tersebut. Ayo dimulai. Ngambil, caranya ngambil. Untuk membuka tangannya, bagaimana caranya bisa ngambil? Boleh marah, boleh tunjuk. Nah, dipaksa boleh. Tangannya diginiin pemirsa, tangannya begini. Nah, boleh dipaksa, ditarik boleh, ditarik tangannya boleh, dipaksa. Boleh dirayu juga boleh dipaksa, pokoknya gimana caranya bisa buka. Boleh dengan marah, boleh sekuat tenaga. Dirayu aja Bu, nanti diganti yang lain. Jangan coba tangannya sekuat, enggak. Dibuka nggak sama sekali. Dipanggil aja yang lain. Apakah ini sinar 3? Bu, nanti ganti dua, itu diganti dua. Coba dipaksa begini, dipaksa begini. Bu, Dipaksa begini. Dipaksa. Dibuat gini aja. Bisa. Dipaksa tuh begini, ditarik tangannya. ini dipaksa begini. Nah. Kuat. Tenaga. Ya, cukup. Apa hasilnya? Buka apa enggak? Silakan duduk kembali. Ada penasaran di sini apa? Kacang isi 3. Hasilnya apa, Bapak Ibu? Sulit dan terbuka enggak tadi? Kalaupun terbuka pasti apa? Ada gesekan dan tangannya pasti sakit kan? Ya, walaupun dipaksa sama itu pasti dia terluka atau sakit. Nah, dengan permainan tersebut, posisi kontrol barang itu, tangannya Bu Miftah itu buka apa enggak, siapa yang memiliki posisi kontrolnya? Bu Miftah atau Bu Kiki? Ayo, Bu Miftah atau Bu Kiki? Bu Miftah. Artinya Bu Miftah sekuat tenaga, pokoknya ini barang yang berharga, nggak boleh tak lepasin apapun yang terjadi. Sedangkan Bu Kiki itu memaksa, harus jawab walaupun dengan menyakiti, ya kan, ditarik. Bu Miftah bisa nggak terbuka? Bisa, tapi tangannya sakit dan terluka. Nah, begitulah anak didik kita. Posisi kontrol anak didik itu berada pada diri sendiri. Jadi dia bisa melakukan sesuatu itu kan atas kehendak mereka sendiri, bukan atas. Bisa orang dewasa memaksa, bisa nggak? Bisa memaksa tuh. Tapi pasti ada yang terluka, ada yang tersakiti. Dia melakukan sesuatu karena terpaksa. Selanjutnya, ilusi kontrol. Guru mengontrol murid itu ilusi apa? Kalau menurut perubahan paradigma teori di sini, guru mengontrol murid itu adalah ilusi. Yang benar bagaimana? Murid berkehendak atas dirinya sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu adalah ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Jadi kalau menurut ini tuh hukuman itu nggak ada yang positif ya. Hukuman itu semuanya berdampak negatif, tidak ada yang positif. Termasuk penghargaan bisa juga menghukum, nanti ada di sini.
Kita saksikan bersama. Budaya positif. Di sini ada konsep intinya budaya positif itu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini disiplin positif itu adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri. Artinya kalau disiplin positif itu dari diri sendiri ya, bukan dari paksaan. Siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi intrinsik. Intrinsik itu apa? Motivasi yang keluar dari dalam diri sendiri, bukan dari ekstrinsik atau eksternal, bukan dari paksaan, bukan karena dia melakukan sesuatu itu karena takut hukuman, bukan, dia dari intrinsik. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Stimulus respon, mungkin kalau zaman dulu stimulus respon, kalau sekarang namanya teori kontrol. Bukan stimulus respon lagi. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa memaksakan kamu harus seperti ini, kamu harus berpandangan sama dengan saya, kamu harus menuruti apa kata saya. Itu sudah tidak berlaku lagi. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Jadi biasanya yang masih konvensional zaman dulu pasti perilaku buruk itu dianggap kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut. Nanti ada kebutuhan 5 kebutuhan dasar, ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada nanti nyampe situ. Orang lain bisa mengontrol saya kalau menurut stimulus respon. Tapi teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Artinya tidak terpengaruh dengan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Model berpikir pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Biasanya kalau dihukum itu ya, atau yang menang siapa? Gurunya. Tapi yang kalah siapa? Siswanya merasa kalah. Kalau dia dimarah, dia dihasik, pasti dia menyimpan rasa dendam, rasa jengkel. Dia bisa pada saat itu dia menurut. Tapi ketika dia kembali ke masyarakat, tidak bertemu dengan orang yang tidak menghukum dia akan melakukan hal yang sama. Karena motivasinya apa? Dari luar, bukan dari diri sendiri. Nah, ada hukuman, ada juga konsekuensi. Apa yang dimaksud dengan hukuman? Hukuman itu sifatnya mendadak. Sifatnya mendadak dan satu arah. Jadi saya yang menghukum, dia yang dihukum, satu arah. Dan sifatnya mendadak. Biasanya orang yang menghukum tuh matanya melotot, pasti nunjuk-nunjuk, kamu ini salah, kamu ini salah. Itu biasanya menghukum. Kamu harus melakukan sesuatu karena kamu terlambat sekolah, kamu harus lari ke lapangan 2 kali. Nah, itu biasanya hukuman dan lantang biasanya. Sedangkan konsekuensi itu sifatnya 2 arah. Jadi kita sama-sama tahu, oh kalau saya ini melanggar keyakinan yang telah kita sepakati, saya ini harus melakukan ini. Dan sifatnya tidak mendadak karena dia sudah tahu dan sudah sepakat. Nah, di sini ada
sedikit pertanyaan antara hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat karena terlambat sekolah, hukuman apa konsekuensi? Hukuman, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Kita saksikan. Nomor 1 hukuman. Yang terakhir tadi apa Bapak Ibu jawabnya? Hukuman. Nah, ternyata jawabannya konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi? Karena dia masih berhubungan dengan dia jam pelajaran. Nah, karena sudah ada keyakinan bahwa terlambat ya, kalau tidak ada hubungannya bisa jadi itu adalah hukuman. Ini Pak, kata konsekuensi dengan hukuman dan terakhir utama ya. Rasa-rasa hasil mirip-mirip sama ya. Sama dengan Bentuk konsekuensi kan bentuk tanggung jawab. Sengaja kalau kita ponis hukuman akibat dia telat hukum. Jadi hukuman itu bersifat ini akibat. Nah kalau konsekuensi ini kaitannya dengan tanggung jawab. Karena ini masih ada hubungannya dengan pelajarannya Pak. Dan dia mungkin sudah ada keyakinannya sebelumnya, kesepakatan bahwa kalau terlambat kamu harus. Nah, artinya 2 arah bukan 1 arah. Kalau terlambat sampai tunggu di depan, kamu terlambat mulai. Nah itu sudah ada. Nah, Oh ya, konsekuensi. konsekuensi. Dan masih berhubungan dengan pelajaran. Oke. Nilai-nilai kebajikan di sini ada nilai kebajikan, mandiri, nilai kritis. Nah ini ada teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu ada 3 tujuannya. Motivasinya apa perilaku manusia itu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini teori motivasi dari eksternal. Jadi ketika anak terlambat, terus besok dia tidak terlambat, itu dia berpikir, wah nanti kalau aku terlambat, nanti saya dihukum sama Pak Tuti. Lari lagi nih. Nah dia takut. Dia melakukan sesuatu karena takut dihukum, bukan dari diri sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini biasanya dia melakukannya karena ada hadiah apa. Oh nanti aku kalau melakukan itu dapat hadiah. Nah ini kalau tidak dapat hadiah, malas aku melakukannya. Atau biasanya dapat pujian juga. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini yang diharapkan kita. Perhatikan dulu. Gimana rekan-rekan? Lanjut apa? Kalau yang materinya kira-kira masih mengerti 1 jam, jelas ya ngomong ya, bukannya masalah pasal tidak, kalau itu ada belum itu ya. Ini udah nggak konsen. Kan itu 12 bulan lebih baik gitu ya.
Tetapi aku Pak Wadi dari ada, jangan ngambil waktu itu kayak tradisi. Bisa satu lah. Satu itu kayak istilahnya akhir pekan ya. Kita belajar sampai jam 10 kan di sini. Sisa-sisa satu. Ya udah, kalau itu kita nanti ambil waktunya aja kira-kira tidak mengganggu jam anak belajar. Ya, ambil aja satu jam berapa itu kan, jam 10 dan berapa kan anak sudah bisa nggak efektif kan. Jadi kita pending aja. Kapan waktunya hari Sabtu? Iya. Iya. Ya udah hari Sabtu kapan yang bisa ini ya. Kalau bisa Sabtu besok. Kita masih ada 3 bahasan lagi ya, yaitu posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga repetisi. Kita nggak membutuhkan waktu lama, mungkin setengah jam atau 45 menit atau lebih. Yang pertama di sini yaitu masalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, Bapak Ibu mungkin sudah buat semua ya. Dari kesepakatan kelas, dari peraturan sekolah, turun ke kesepakatan, dan lalu ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada 3 pertanyaan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena apa biasanya? Kenapa kita harus pakai helm? Untuk menjaga keselamatan. Peraturannya harus memakai helm. Kalau orang biasanya bisa saja melanggar peraturan kalau tidak mempunyai keyakinan. Contohnya tidak pakai helm karena untuk memakai helm karena untuk keselamatan. Karena kita meyakini apa? Kalau kita pakai helm naik motor itu lebih aman dan selamat. Yang terakhir, yang kedua ini jangan salah ya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Bapak Ibu biasanya datang ke sekolah lebih awal menyambut siswa itu pasti ada motivasinya. Motivasinya apa biasanya? Apa takut dengan kepala sekolah nanti ditegur? Biasanya apa motivasinya Bapak Ibu berangkat pagi sekolah? Pak Bugi biasanya apa ini? Tanggung jawab. Ya. Menjadi untuk contoh anak-anak kita ya. Selanjutnya di sini setiap perilaku manusia, perilaku anak itu pasti memiliki motivasi. Motivasi untuk apa? Memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Biasanya murid-murid kita ini melakukan sesuatu pasti ada motivasinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada apa aja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada juga penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Contohnya ada anak datang terlambat ke sekolah. Datang terlambat itu kita tidak boleh semata-mata langsung dicap. Kamu ini salah, datang terlambat terus langsung dikasih hukuman. Itu sekarang sudah tidak boleh. Jadi dipahami dulu kenapa kok dia datang terlambat. Pasti dia salah satunya memenuhi untuk memenuhi kebutuhan ini. Contoh, saya terlambat Pak karena tadi malam saya begadang, tidurnya larut malam. Kenapa larut malam tidurnya? Karena keasikan main HP. Berarti dia memenuhi kebutuhan apa di situ? Main HP itu, kesenangan. Pasti setiap perilaku siswa kita itu pasti untuk memenuhi kebutuhan ini. Contoh ada siswa yang berantem, digangguin, terus dia marah berantem. Itu juga motivasinya memenuhi kebutuhan ini. Apa? Dia menunjukkan bahwa dirinya kuat, dirinya berani. Berarti dia maksudnya ke penguasaan.
Iya. Ini kebutuhan dasar manusia. Setiap perilaku manusia atau murid kita itu pasti untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah ini di sini ada kita sebagai guru, kita memiliki posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, manajer, penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang paling terakhir sebagai manajer. Nah nanti kita akan ketahui kita ini dalam posisi mana. Kalau penghukum, biasanya penghukum itu dia sifatnya dia selalu marah. Marah ditunjukkan dengan biasanya marah, matanya merah, menunduk-nunduk jari. Terus efeknya apa kepada siswa? Baik nggak kalau penghukum itu? Contoh ada anak yang terlambat langsung dihukum. Itu baik nggak efeknya? Baik dalam jangka pendek, tapi untuk selanjutnya dia akan mengulangi lagi. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya guru selalu bilang, ayo anak kerjakan tugasmu. Masa kamu nggak kasihan sama bu guru udah capek-capek ngajarin kamu malah nggak mengerjakan tugas. Biasanya seperti itu. Dia membuat anak itu merasa bersalah. Wah, aku nggak bisa membahagiakan guruku karena nggak mengerjakan tugas. Nah ini posisi ini yang paling membuat anak itu membuat rasa bersalah. Jadi dia tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh orang lain. Yang ketiga ada posisi sebagai teman. Teman ini biasanya dia selalu merangkul anak-anaknya, siswanya dirangkul, dianggap sebagai teman. Biasanya posisi teman ini anaknya paling suka guru sebagai teman. Jadi dia merasa guru itu temannya, jadi setiap apa yang itu selalu diceritakan. Biasanya guru yang seperti ini selalu menolong anaknya. Contoh, nggak mengerjakan tugas. Ya, kenapa nggak mengerjakan tugas? Capek bu. Jadi bapak capek, nanti dia dikerjakan. Biasanya seperti itu. Nanti ibu bantu, tenang aja. Nah itu posisi sebagai teman. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau ini biasanya guru selalu setiap ada murid yang melanggar kesepakatan atau keyakinan, dia selalu bertanya, kenapa kamu kok melanggar peraturan? Kamu kan sudah tahu kan konsekuensinya apa? Gitu. Jadi sudah sama-sama tahu. Jadi antara guru dan murid ini sudah sama-sama tahu bahwa kalau kamu melanggar keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, kamu nanti akan melakukan ini. Contoh, tidak mengerjakan tugas, berarti dia nanti mengerjakan tugasnya 2 kali lebih banyak. Kalau pemantau ini dia sesuai dengan apa yang menjadi peraturan sekolah, jadi sesuai data dan fakta. Yang terakhir ini posisi manajer. Manajer ini yang paling dari posisi 5 posisi kontrol ini, manajer ini yang paling bagus. Seharusnya guru itu berada di posisi manajer. Karena apa? Posisi manajer ini selalu tidak hanya bertanya, melanggar peraturan, kamu harus melakukan ini, kamu harus dihukum seperti ini, tidak seperti itu, tapi harus digali benar-benar digali kenapa kok dia melanggar peraturan, kebutuhan apa yang berusaha mereka penuhi, dan juga posisi manajer itu selalu memberikan solusinya. Nanti diberikan tawaran, kamu melanggar ini karena apa? Yang kamu langgar keyakinan yang mana? Nah itu selalu nanti solusinya seperti apa? Nanti yang menentukan adalah siswanya sendiri. Setelah itu baru siswa itu besoknya lagi tidak melanggar peraturan. Yang diharapkan seperti itu. Nah ini 5 posisi kontrol.
Di sini ada video, nanti Bapak Ibu akan mengerti berada di posisi mana Bapak Ibu dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. 4. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunduk. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa nih nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak tertib saya Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam fungsi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa taruh alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi
Emma dan Ibu Alia. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu terus kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu, dari video tersebut kita sebagai guru tentunya bisa merefleksi diri kita sendiri. Kita berada di posisi mana sebelum nonton video tersebut. Tentunya ada yang posisi sebagai penghukum, ada yang posisi sebagai teman dan penonton. Nah, sekarang kira-kira Bu Kiki selama ini posisinya gimana sebagai seorang guru? Tadi kan ada 5 posisi kontrol ya. Kalau Bu Kiki posisinya yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya selama ini sebelum melihat video tadi, biasanya membuat orang merasa bersalah, murid merasa bersalah. Kalau saya tidak datang terlambat, dia tuh terlambat juga kasihan. Terus bilangin dia merasa kasihan juga sama gurunya yang baru kok terlambat. Sebenarnya ada alasannya, tapi seringnya saya itu membuat orang merasa bersalah. Terus setelah menonton video ini, Setelah melihat video ini, posisi yang mana? setelah melihat video ini, kedepannya ya soalnya saya kembali, saya akan melihat posisi kontrolnya yang manajer. Itu sangat baik. Yang pertama kita melihat, kemudian dari situ kita tanya dia yang nyari apa hubungannya untuk dia gitu, konsekuensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa. Jadi artinya dia posisinya membuat siswa itu merasa bersalah. Terus selanjutnya setelah melihat video mencoba mengambil posisi sebagai manajer. Karena kalau posisi sebagai manajer itu yang akan timbul dari diri sendiri. Dia tidak tidak dari luar, tidak karena takut hukuman, tidak karena nggak
ingin gurunya, nggak merasa kasihan sama gurunya, tapi memang dia dari intrinsik atau dari dirinya sendiri dia akan merasa bertanggung jawab. Satu lagi lah, Pak Tugi, selama ini posisinya di mana kira-kira? Terima kasih. Kalau saya ngambil dua sekaligus posisi, boleh nggak dua? Ada alasannya saya juga kenapa dua. Kalau yang pertama sebagai teman, kenapa sebagai teman? Saya prakteknya itu sebenarnya anak-anak itu sudah saya anggap ya bukan teman istilahnya kalau di sini. Dia anak ya, anak kandung lah. Mengapa kita nonton sebagai teman? Kalau teman ini sebenarnya terlalu ini ya, dekat sekali. Kalau anak itu ada jarak, sehingga anak itu tidak merasa ada rasa takut, walaupun di balik itu ada harga diri masih. Kalau dekat juga anak-anak itu rasanya beda, tidak menghargai ini. Nah, dengan demikian anak merasa bebas untuk belajar, tidak ada rasa seperti menghadapi hantu atau dibelenggu, dan seterusnya, merasa happy. Nah, akan tetapi saya juga mengambil posisi penghukum. Ketika anak melakukan kesalahan, pasti kita terapkan sistem hukum. Nah, hukum itu kan macam-macam bentuknya. Dari juga ini, ada yang berbentuk verbal, ada yang berbentuk fisik, tergantung seperti apa kesalahannya. Saya setuju pendapat Pak Ketua yang Dekomuni ya. Jadi kita menghukum itu tujuannya anak tahu tentang kesalahan dia. Kesalahan itu apa Pak? Ini itu biasanya kesalahan. Nah, diberilah sering-sering, mungkin hubungan fisik, lari. Dengan demikian harapan kedepannya tidak akan mengulang karena tahu kesalahan saya terlambat. Kalau sampai 3 kali berarti anak ini tidak merasa dihukum berarti. Nah, jiwanya kebal. Itu aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti malah muat audiens. Jadi kita sebagai guru itu pasti memiliki posisi kontrol, tergantung kita posisi kontrolnya di mana. Kalau untuk mengetahui apakah siswa itu bersalah, kesalahan dia seperti apa, itu di posisi manajer juga pasti lebih lebih detail lagi, lebih konkret lagi. Ya, masalahnya apa, tidak hanya kesalahannya apa, tapi kenapa kok dia melakukan kesalahan itu. Jadi nanti kita carikan solusinya, dan yang mencari solusinya adalah siswa tersebut. Jadi tanpa ada paksaan dari gurunya atau dari orang lain. Nah, cara kita sebagai posisi manajer itu, cara menyelesaikan masalah dengan murid, entah itu murid yang suka terlambat atau suka berantem atau apa, itu juga ada tahapannya, yaitu di sini kita menggunakan metodenya yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu dia mengidentifikasi permasalahannya apa, kenapa kok dia berbuat salah, terus nanti sampai ketemu solusinya apa. Solusinya itu siapa yang mencari? Dicari oleh siswanya sendiri. Nah, di sini ada segitiga restitusi, ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Contoh, kalau orang yang tadi naret terlambat sekolah. Terlambat
sekolah dia dipanggil sama guru, Naren, sini. Jelas dia sudah ada merasa takut atau merasa bersalah bahwa dia itu bersalah. Nah tugas guru apa? Menstabilkan identitasnya tadi. Distabilkan dulu. Kenapa Naren? Kok kamu ini jam berapa? Bukankah masuknya jam 7.00, kamu kok datang jam 7.20? Nah dia sudah merasa distabilkan identitasnya. Oh, guru saya tidak marah ini. Dia merasa stabil identitasnya. Setelah itu baru divalidasi, validasi kebutuhannya atau kesalahannya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan untuk saya? Iya Bu, saya bersalah karena datang terlambat. Terus baru digali lagi. Kenapa kok kamu bisa datang terlambat? Oh, karena saya tadi malam tidurnya kemalaman. Kok bisa kemalaman? Kenapa? Karena mainan HP larut malam. Nah itu tadi tahapan validasi kebutuhan. Setelah itu baru ditanyakan keyakinannya yang sudah disepakati antara guru dan siswa itu apa? Keyakinannya. Kamu telah melanggar kesepakatan apa atau keyakinan apa? Gitu. Baru dia akan menjawab, oh iya Bu, saya menanyakan keyakinan karena keyakinannya terlambat harus datang lebih awal. Terus apa yang akan kamu lakukan setelah kamu tahu bahwa kamu itu melanggar keyakinan? Nah besok saya akan datang lebih awal lagi, akan datang lebih pagi lagi. Terus apa yang kamu lakukan untuk datang lebih awal? Oh iya, saya harus datangnya harus tidurnya tidak larut malam. Jadi dia mencari solusi sendiri, nanti solusinya seperti ini, yang harus saya lakukan ini. Jika ini bisa berjalan, maka anak itu akan memiliki rasa tanggung jawab. Tapi memang sedikit sulit, memang ya, butuh kesabaran. Tapi ketika kita mengambil posisi minimal pemantau bisa manajer, syukur kita lebih lebih nyaman kayaknya. Kita nggak perlu marah-marah lagi. Insya Allah darah tinggi hilang lah gitu, ya. Insya Allah kita nggak perlu marah-marah lagi. Tapi memang membutuhkan kesabaran. Di sini ada video cara menerapkan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Kak. Tidak lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini ada itu? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah.
aku balik ke TK di depan kelas. Coba banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Coba banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya ditutup tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih kegagalan. Hanya yang bentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah dulu padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan Nah ini tadi contoh penerapan posisi kontrol sebagai manajer dan penerapan segitiga restitusi. Dari video tersebut apa yang ada di bayangan Ibu video ini? Bisa nggak kita terapkan di sekolah kita, di kelas kita? Insya Allah. Walaupun komunikasi dengan anak SD itu beda ya dengan anak SMA, apalagi kelas 1, kelas 2 ini mungkin pakai bahasa-bahasa yang lebih sederhana, lebih bahasa-bahasa sehari lah gitu. Baiklah, itu aja cukup saya rasa. bagaimana Kalau ada yang perlu didiskusikan, apa yang ditanyakan atau didiskusikan, boleh atau cukup aja. Ini Pak Erik, lagi. Anak SD ada contohnya, aku udah buat sebenarnya untuk memenuhi tugas. Sudah saya buat. Kalau penerapannya, saya ya spontan aja pernah menerapkan seperti itu. Contoh pas lewat di kelasnya Bu Nur itu, Bu Nur kasih doa, ada yang nangis teriak-teriak, teriak-teriak. Aku masuk lah, nggak perempuan, perempuan. Aku masuk ke dalam, masih teriak-teriak ya. Pokoknya intinya dia itu diecekin nama ibunya, diecekin nama bapaknya itu. Dia nangis, teriak-teriak sama si siapa Adit, dia diejek sama si Adit itu. Nah, terus saya masuk, saya tanya kenapa kok kamu nangis? Saya ini diejek Pak, ini gitu kan, masih sambil teriak-teriak. Terus setelah itu saya tanya, kalau kamu teriak-teriak itu yang kamu rasain apa? Dia jawabnya ya hampir yang seperti ini. Sampai Pak, tenggorokanku sakit, saya teriak. Dia jawab seperti itu. Tenggorokan saya sakit. Seharusnya kamu bagaimana?
Nah artinya kita untuk kelas 3 SD aja kita tidak bisa menerapkan hal yang seperti itu. Walaupun kelas 2, kelas 1 saya yakin masih bisa, walaupun dengan bahasa dan kalimatnya yang lebih sederhana lagi, mungkin pakai bahasa-bahasa sehari-hari. Dan pertanyaannya juga kan tak perlu harus baku seperti di situ, apakah kamu begini, apakah kamu begitu. Jadi seperti orang diskusi lah, berbicara, ngobrol seperti orang berdiskusi seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, kalau kiranya sudah dirasa cukup dan tidak perlu ada pembahasan lagi, nggak ada yang cukup ya. Pak Ari mau ada yang disampaikan? Pak Wahid? Cukup. Pak Erik? Pak Budi? Minum ya cepat habis, dorong. Licin. Oh iya. Bisa nih, ambil ya. Karena yang menenasi orang yang makan saja nanti dari menenasi. Nanti langsung kita makan. Masih sudah siap enggak? Sudah siap kok. Besok lah ya. Enggak. Baik, enggak usah bayar. Ya. Iya. Sahabat. Ayo Pak Tugi. Bro, apa lagi mau? Itu apa sih ya? Selama bisa sampaikan apa? Mestinya Pak Katam. Ya, ini. Yang hari ini ya kira-kira 20 sampai 30. Ini tadi ya. Ini pembelajaran bagi guru ya kita. Untuk di hidup profesional ini ya. Sekarang kita introspeksi ya. Introspeksi diri. Nah, saat ini sendiri. Kira-kira di antara 5 tadi ya. 5 macam tadi apa itu istilahnya judulnya itu posisi kontrol. Kira-kira untuk renungan kita apakah semua itu termasuk di dalamnya kita dalam keseharian bekerja mengajar apa masalahnya sekali tidak ada apa satu kalau saya rasakan tadi hanya 2 tenang dan Selanjutnya gimana Pak? Selanjutnya ke depan. selanjutnya ke depan. Masih kontrol apakah masih posisi kontrol? Oke, maksudnya tak bisa bertambah Pak. Kita dulu masuk. Kita kan posisi kontrol yang paling baik itu kan Oh. sebagai manajer. Gimana? Kita memantau lah, itu 2 itu yang benar-benar bisa menunjukkan kesadaran siswa. Kalau manajer ini istilah kata manajer itu seolah-olah posisi yang paling atas ya kalau susunan di suatu organisasi perusahaan PT soalnya. Kita ya mau tidak mau posisi kita di kelas itu sebagai manajer. Kita mengendalikan murid, ya, menguasai murid. Di dalamnya di dalam kekuasaan itu kita ya menghukum, memberi support, memberi hadiah sebaiknya ini. Itu pun saya rasakan dulu manajer dulu. Saya ini ngomong yang boleh dibilang guru dan tidak perlu. Saya itu sering memberi apa ya reward atau hadiah lah. Tujuan saya itu memancing anak mau mikir. Terutama saya di bidang matematika itu yang disuruh. Karena saya pancing soal nulis siapa maju benar 2000. Nah, itu bukan sering tapi ya apa ya? Minimal sebulan itu 2-3 kali pasti. Jadi trik ya trik saya supaya anakku memancing otak anak itu kerja. Karena saya amati anak-anak sekarang itu animo belajarnya itu kurang. Yang ada di otak itu senang dan senang. Jadi otomatis
ini ada yang mendominasi sih, baik di manajer atau di penghukum atau di teman, apalagi dari indikator ketika ini. Terus ini maksud dari Pak Adi ini sebagai pelengkap yang kemarin atau ini begini sendiri. Kalau kemarin kan kita hanya membahas visi ya, visi aja belum selesai kan, masih ada dikit lah. Nah yang ini itu apa maksudnya? Sebenarnya kemarin itu kan ada 2 sesi, Pak. Yang pertama kita bahas visi dan misi. Visi dan misi kemarin visi sudah ya, tinggal misinya nanti kedepannya mau seperti apa. Kalau yang ini berdiri sendiri Pak, yang berdiri sendiri tapi masih bergabung sama yang kemarin yang ada hukuman itu. Jadi bukan visi-visi lagi sudah selesai. Kalau kita mau terapkan lagi mau kita diskusikan visi kita ke depannya seperti apa, seperti misinya seperti apa juga, kita perlu waktu lagi untuk berdiskusi lagi. Bukan. Kalau ini sesinya berdiri sendiri Pak, tapi masih bergabung dari sesi yang kedua kemarin. Terima kasih Pak Tugi tadi sudah menerapkan banyak contohnya di kelas seperti memberi hadiah gitu Pak ya. Hadiah untuk anak-anak supaya untuk memotivasi agar dia mau belajar. Tapi sebenarnya tanpa disadari hadiah itu sebenarnya hukuman juga loh. Hadiah itu kalau menurut teori yang di sini itu hadiah itu sebagai hukuman. Kenapa kok dia menghukum? Contoh ini, saya kalau bisa maju nanti kamu tak kasih duit 2.000. Dia maju dapat hadiah. Siapa yang paling dihukum? Temannya. Temannya itu merasa dihukum karena dia tidak mendapatkan hadiah. Atau bisa juga dirinya juga merasa terhukum ketika dia, ayo kalau kamu maju nanti kalau kamu bisa tak kasih hadiah 2.000. Maju ke depan kelas dan dia tidak bisa menyelesaikan, dapat hadiah nggak dapat, dan dia merasa dihukum, tidak mampu saya memenuhi permintaan dari gurunya tersebut. Makanya di dalam teori itu hadiah juga bisa sebagai hukuman. Terus selanjutnya mungkin dari Pak Katan ada sesuatu yang mau disampaikan? Cukup? Kalau sudah cukup, saya rasa sesi ini sudah cukup karena waktunya mungkin sudah lama, sudah bersebut juga. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan kita ke depannya lebih baik lagi, lebih pengajaran itu lebih berpihak kepada murid lagi. Sekolah kita lebih menerapkan budaya positif, karena budaya positif itu yang pertama dari peraturan sekolah turun di kelas itu menjadi keyakinan kelas. Ketika kelas itu sudah melaksanakan keyakinan kelas, nanti akan menular ke kelas yang lain, nanti akan menjadi keyakinan sekolah yang sudah terlaksana dengan baik, nanti akan menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya rasa itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.